Saksikan sekarang video lirik terbaru AFJ Praise yang berjudul Satu Nama, telah hadir di YouTube kesayangan Anda. Selamat menyaksikan. Selamat pagi saudara semuanya. Kita percaya gembala yang baik yang selalu setia menemani kita kemanapun perjalanan hidup kita di setiap musim apapun. Dia adalah gembala yang setia, dia Tuhan yang baik yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita memuji menyembah dia saat ini. Kita berikan yang terbaik, pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk setiap dari kami. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Firman Tuhan berkata Yehezkiel 34 ayat 15-16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, dan luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan selalu menuntun kita kemanapun kita berada. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Kita tidak perlu takut karena Dia beserta dengan kita. Aku gembala yang baik, ku menuntun hidupmu
Jangan khawatir, Dia selalu bersama dengan kita, di samping kita. Maka tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku, Allahmu ada dekat denganmu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Shalom Jemaat AFGF Cirebon yang dikasihi Tuhan. Ayat bacaan hari ini di Kisah Para Rasul 10 ayat yang 43 sampai 44. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, hamba mengucap syukur Tuhan atas hari ini boleh menikmati ibadah online bersama-sama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, hamba mengucap syukur juga Tuhan untuk semua
jemaat FGF Cirebon yang berulang tahun di bulan Mei. Biarlah Engkau tambah-tambahkan berkat, tambah-tambahkan hikmatan daripadamu Tuhan. Biarlah perlindungan senantiasa ada bersama mereka Tuhan. Berikan mereka umur panjang dan juga kesejahteraan yang daripadamu ya Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang masih bisa bekerja di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dan boleh Tuhan berikan mereka kesehatan yang daripadamu Tuhan. Biarlah mereka tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan juga hamba berdoa untuk ibadah online Tuhan yang diadakan setiap minggunya. Biarlah Kau Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah firman-Nya bisa tersampaikan dengan baik, bisa menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk pemilik usaha yang terdampak pandemi ya Bapak. Memang ini masa-masa sulit bagi para pengusaha Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan untuk Engkau memberkati mereka lagi Tuhan. Berikan hikmat daripadamu Tuhan. Supaya apapun yang mereka lakukan di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan akan menjadi suatu berkat Tuhan. Dan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Dengan tuntunan Tuhan tentunya. Dan juga Tuhan hamba mau berdoa Tuhan. Di tengah pandemi ini pemulihan Indonesia. Dan juga akan ada kebangkitan rohani. Biarlah Engkau Tuhan pulihkan Indonesia. Cepat-cepat Engkau pulihkan Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam rencanamu ya Bapak. Indonesia memang sudah menjadi rencananya Tuhan. Akan ada kegerakan rohani yang luar biasa. Anak-anak muda dipakai Tuhan secara luar biasa di Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau boleh berkati Indonesia lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati pemerintahannya, berkati rakyat-rakyatnya Tuhan. Biar makin taat sama Tuhan. Takut dan taat juga Tuhan sama pemerintah. Biarlah Tuhan, biar pandemi ini biasa cepat teratasi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga hamba mau berdoa melewati program iShare ini Tuhan. Biarlah program iShare ini bisa menjadi dampak bagi orang-orang Tuhan. Banyak yang lebih berpartisipasi di iShare. Dan juga iShare bisa menjadi tempat untuk menabur benih. Agar benih itu menjadi berbuah Tuhan. Dan tidak terbuang dengan sia-sia. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang luar biasa telah Kau berikan. Hamba mengucap syukur atas hari ini. Semua doa ini kami panjatkan ke dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nanti rotinya tuh, ini dulu, iya ini dulu nih. Terus
Shalom semua jemaat Tuhan, senang rasanya bisa bertemu kembali di dalam acara ini. Di dalam Pantai Kosta ini, saya dapat kesempatan yang begitu luar biasa ketika saya bertemu dengan seorang yang memiliki iman yang menurut saya cukup luar biasa. Dia adalah seorang pilot penerbang. Dan di 2018 yang lalu ketika gempa terjadi di kota Palu, beliau adalah pilot yang terakhir take off dari kota Palu. Dan kemudian saat dia berada di kokpit, saat ketika dia take off, dia punya kesempatan untuk tiba-tiba merekam keadaan pemandangan kota Palu dan kemudian terjadi tsunami. Dan Kapten Ricoseta Mavela namanya. Dan beliau bekerja untuk salah satu grup penerbangan di Indonesia. Dan dalam kehidupannya yang sangat menarik ketika saya ngobrol dengan dia, beberapa hal yang luar biasa yang menunjukkan bahwa hal-hal yang kecil yang menjadi dasar daripada imannya membawa dia sampai saat ini untuk hal-hal yang menurut saya luar biasa. Mari kita ikuti interview yang saya lakukan dengan beliau. Oke, bersama dengan saya pagi ini ada seorang kapten pilot Ricoseta Mavela yang sangat terkenal. Mungkin namanya agak susah saya sebutkan, tapi saya percaya hidupnya penuh impact, hidupnya penuh dengan dampak, dan beliau seorang yang luar biasa. Saya mendengar kesaksian yang begitu luar biasa, yang banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan beliau. Dan hari ini sedikit kita mau interview sang kapten yang ada bersama dengan kita di tempat ini. So greeting daripada IFGF Cirebon buat kapten, karena di COVID dan dengan teknologi kita bisa bertemu dengan cara seperti ini. So saya akan persilakan kapten untuk menjemahkan atau memperkenalkan diri kapten dengan lebih baik. Silahkan, feel free. Silakan kapten. Ya, shalom semuanya IFGF Cirebon, kita satu saudara juga, saya IFGF Qatar, dan perkenalkan nama saya Ricoseta Mavela, posisi saya sebagai kapten sekarang di Lion Air. Pengalaman kerja saya kurang lebih, saya start flying school itu tahun 1992, kemudian lulus 1994, kemudian masuk dibeli Garuda Indonesia, istilahnya begitu. Dari situ saya 10 tahun di Garuda Indonesia, kemudian sempat keluar negeri, di luar negeri itu di Swiss Air 3 tahunan, hampir 3 tahunan. Kemudian saya kembali ke Garuda lagi, 2004 saya ke Qatar kurang lebih 10 tahun. Kemudian 2016 saya di Batik, kemudian 2018 awal saya dipindah ke Lion Air. Itu sejarah daripada pekerjaan saya. Saya tinggalnya di Jakarta. Sekarang saya banyak melayani di musik, banyak melayani juga di misi, penginjilan gitu kan. Tapi juga Tuhan percayakan satu gereja lah yang digembalakan. Demikian cerita tentang saya singkat. Ya. Saya belum berkeluarga. Oke, single fighter ya, Cap? Single fighter. Oke, nah bulan ini dan bulan depan kita secara gereja kita bahas tentang definisi daripada iman. Dan saya percaya iman adalah satu hal yang luar biasa dan yang semua daripada kita punya. Tapi saya percaya mungkin Kapten punya definisi sendiri tentang iman. Dan kalau nggak keberatan, mungkin boleh diceritakan tentang iman menurut Kapten Mavela seperti apa sebenarnya. Siap. Jadi kita lihat dasarnya dulu ya, Pastor ya. Iman dari Ibrani 11 ayat 1, kalau boleh saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat di Alkitab, banyak orang, banyak tokoh itu diselamatkan oleh karena iman. Tapi ini adalah iman dasar sekali untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan. Tetapi kalau kita menurut definisi saya dari apa yang saya dapat, iman itu sebetulnya bagi saya simple. Lihat.
Jadi kalau Wow, kita bilang oke. iman itu lihat. Jadi kalau kita sudah bisa melihat Tuhan, sebetulnya iman tidak dibutuhkan karena iman hanya dasar. Tetapi harus ada progresif di dalam hidup ini. Kalau kita hanya selalu cuma mentok di suatu pengharapan, tetapi kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita, nah itu harus ada yang kita perbaiki. Contoh seperti ini, murid-murid Yesus, kenapa dia berani mati untuk Kristus? Ya, ke-11 atau ke-12 murid Yesus. Karena dia telah melihat Yesus itu atau Tuhan itu dalam hidupnya. Sehingga imannya teguh, kemudian dia melihat, sehingga itu yang membuat dia bisa move bersama Tuhan gitu loh. Jadi bagi saya memang definisinya sebetulnya iman itu kalau lebih kita telaah, saya yakin betul Tuhan bersamaku. Artinya aku yakin He is with me. Gitu, itu artinya Anda melihat dia. Walaupun secara harafiah Anda tidak bisa lihat dia, tetapi Anda tuh meyakini bahwa He is with you. Penglihatan itu. Amin. Itu sebetulnya bagi saya iman seperti itu. Wow, suatu hal yang luar biasa buat seorang kapten, dan saya percaya seorang kapten pilot memang harus punya penglihatan yang baik. Kalau nggak bisa nabrak kapalnya gitu kan ya. Hingga, nah ini yang menjadi pertanyaan saya nomor 3. Bahwa iman, tadi sendiri kapten sudah bilang, ada sesuatu yang sebenarnya memang nggak kelihatan, sebagian daripada itu. Tapi iman adalah tanpa yang dilihat juga nggak berguna kan, maksudnya kan, gitu loh ya. Iya. Dan sebenarnya ada satu menarik ya, nggak tahu kalau pemirsa semua para jemaat tahu apa tidak, bahwa beberapa waktu yang lalu nama Kapten Mavela ini terkenal di koran karena beliau adalah seorang yang terakhir menerbangkan pesawat keluar dari kota Palu sebelum gempa yang besar terjadi dan menyebabkan kerusakan yang begitu parah di kota Palu, ya kan. Dan mungkin sedikit daripada yang kejadian itu, mungkin Kapten boleh bisa ceritakan pengalaman yang saya rasa orang lain nggak pernah punya, ada gitu, intinya seperti itu. Silakan Kap. Iya. Jadi pengalaman Palu tuh juga kental sekali dengan hubungannya dengan iman ya. Tetapi iman yang kita lakukan dalam hidup. Contohnya worship. Dalam kerja saya selalu worship. Mau di bis, mau di mobil, mau di pesawat, itu mulut saya pasti singing. Tetapi it was quite spectacular pada saat Tuhan mempersiapkan saya di tanggal 27 September sebelum kejadian. Saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Dia cuman gini, Tuhan itu bicara di dalam hati saya so strong, dia cuman bilang, worship me, praise me, and love me. Artinya di situ dia minta saya benar-benar trust Him. Setelah saya tahu kejadian ini, pantas dia ngomong begitu. Kenapa saya diminta untuk love Him? Artinya apa? Berpegang penuh kepada Dia. Itu disebut iman. Berpegang penuh dan percaya penuh kepada Dia. Tanpa saya tahu apa-apa. Di situ setelah ada suara itu minta saya worship, then I start to worship. Biasanya kalau saya worship itu suaranya pelan ya. Hari itu saya worship dengan suara lantang. Kalau pernah dengar kesaksiannya, saya worship kurang lebih 12 jam non-stop. Dan hari itu, saya nggak tahu kenapa itu terjadi, ada kekuatan Holy Spirit yang membuat saya bisa worship, ternyata itu dipersiapkan untuk keesokan harinya, tanggal 28. Ceritanya dari Makassar ke Palu, tanggal 28 esoknya, di situ saya mendengar suara Tuhan 2 kali. Pada saat saya mau masuk Palu, karena anginnya cukup kencang, tadinya saya berusaha untuk menghitung untuk landing dari arah yang sama. Tetapi setelah kami putuskan di ketinggian yang cukup kritis, untuk kami ambil keputusan terus belok, suara itu muncul. Belok dan berputar. Itu suara pertama. Akhirnya saya belokin, yang terbang co-pilot. Saya suruh belok, kemudian saya berputar menggunakan landasan yang dari sebelah sana, arah sebelah sana, harusnya datang dari sini, saya muter dari sebelah sana. Udah, sampai di parkiran, kami delay 9 menit, saya lagi nulis, saya tawarin sama co-pilot saya, karena co-pilot saya itu baru sekali ke Palu, namanya Muhammad Diki. Lucunya, Muhammad Diki ini terbang sama saya yang kedua, yang pertama dulu, yang terbang kedua ini, pas saya masuk ke kokpit, dia langsung bilang sama saya, Captain, jangan lupa hari ini ajarin lagi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Wow! Saya kan cukup kaget. Iya. Karena apa, Pastor? Karena dulu pernah terbang pertama saya sama saya
saya tabur firman. Kemudian sepertinya dia dipilih sama Tuhan. Makanya kalau lihat kesaksian ini, yang satu anak Tuhan, yang satu namanya Muhammad. Muhammad harus menyaksikan apa yang Yesus buat, istilahnya gitu kan. Dan di situ dia, itu bagi saya unik sekali dia bilang begitu. Akhirnya pas di parkiran ya, kembali kita ke parkiran, di parkiran itu saya suruh dia, yuk kita foto-foto ke bawah. Saya lagi Oke, nulis-nulis. jadi kalian berdua sempat turun ke bawah? Belum, lagi siap-siap mau turun. Oke. Nah, setelah itu saya lagi nulis-nulis. Saya tutup, saya mau ke toilet. Itu suara datang lagi. Dia cuma bilang ini, bergegaslah cepat, pergi cepat, berangkat dari tempat. Waduh, saya pikir saya ngeliat ke langit gitu, ini apa ya? Bener apa enggak sih? Sebenarnya kan gitu ya. Tetapi akhirnya saya ke toilet, saya cuci muka, saya balik lagi. So, di situ ini sangat penting. Saya ambil keputusan untuk mengikuti itu suara. Akhirnya saya bilang sama Mas Muhammadnya, Muhammad Diki, Mas, sorry bro, saya ngomong gitu. Boleh nggak lu foto-fotonya pas kembali lagi ke mana? Ke Palu lagi. Emang kenapa, Kat? Gue pengen berangkat cepat, gue nggak pengen terlambat, gue pengen berangkat secepat mungkin. Emang kenapa, Kat? Ya kayak tadi, ada suara lagi. Jadi dia adalah satu-satunya orang yang menyaksikan saya mendengar suara Tuhan 2 kali. Si Mas Muhammad ini pernah ikut kesaksian saya di gereja beberapa kali. Untuk orang supaya tanya langsung sama dia. Jadi akhirnya hari itu saya bilang, kamu yang terbang, kamu yang siapin pesawat, saya akan urus manage orang untuk mempercepat suatu proses. Singkat cerita, semua proses terjadi dengan cepat. Jadwalnya 17.55, Tuhan izinkan tutup 17.52. Bagi kami, bagi saya yang sering terbang ke Palu, itu datang delay 9 menit, berangkat 3 menit lebih cepat, bagi saya mustahil. Karena biasanya datang on time aja, berangkatnya on time. Apalagi delay, udah pasti delay. Tapi 141 penumpang masuk on schedule, bahkan lebih early, tutup pintu. Wow, saya akhirnya mundur. Ke Landasan Pacu, singkat cerita, tapi kalau pastor sebetulnya pengen tahu, nanti one day saya ke Cirebon, kita buat seminar tentang ini, karena butuh waktu 4 jam, sampai 4,5 jam, untuk meng-explain so detail apa yang Tuhan kasih tentang Palu. Ya, nah itu sampai Landasan Pacu, singkat ceritanya Landasan Pacu saya take off. Menurut saksi mata penumpang dan orang yang di airport, dia bilang, Cap, waktu Captain jalan, itu gempanya datang lagi. Jadi Palu itu sudah gempa dari siang, tetapi nggak ada yang ngasih tahu saya. Jadi bagi mereka gempa itu udah biasa. Bagi mereka itu gempa biasa. Akhirnya saya jalan di Landasan Pacu, saya jalan. Itu orang bilang gempanya datang, Cap. Nah, pada saat ini kejadiannya. Jadi kalau pastor lihat data komputer pesawat saya, data BMKG, impact-nya kapan, itu persis pada saat saya ngangkat, roda depan, roda belakang, impact dengan 7,7. Jadi exactly on 0 to 1 second maximum itu impact saya. Makanya kalau lihat di kesaksian Mata Najwa, data waktu itu belum ada, saya seingat saya detik terakhir saya ngerasain goncangan. Akhirnya saya lepas landas. Dan lepas landas itu tidak tahu kalau ada gempa. Sampai di atas pengatur udara saya panggil, setelah saya panggil kok nggak nyaut-nyaut. Akhirnya saya tawarin ke pilotnya, bro, lu kan tadi nggak jadi foto di bawah, sini gue ambilin video. Jadi video itu cuma 11 second, tetapi saya nggak tahu kalau itu tsunami. Video itu mengcover seluruh tsunami yang ada justru, cuma 11 detik. Dan saya yakin pergerakan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau nanti suatu saat kita punya kesempatan melihat full detail kesaksian saya, setiap step itu ternyata ada revelation yang Tuhan buat. Amazing. Kalau lihat cerita tentang Sodom dan Gomora, exactly almost the same. Tuhan menunda gempanya, Tuhan melakukan proses percepatan, itu mirip sekali. Dan itu yang Tuhan kasih juga ke saya. Ya, saya percaya bahwa itu memang tentang Palu. kehidupan kita very unik, dan kehidupan Kapten Mavela juga very unik, dan kita tahu di Amsal 29:18 katakan bahwa no vision people perish. Ya, tapi bukan berarti yang di Palu dihancurkan atau bagaimanapun. Terlepas daripada itu semua, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan Kapten hari itu. Sehingga akhirnya saya percaya bahwa iman daripada Kapten Mavela, apa yang Kapten lihat, dan kemudian juga kehidupan Kapten, saya percaya bahwa 3 hal ini adalah hal yang saling saling mendukung, hal yang saling
mensupport satu dengan yang lain, ya kan? Sehingga tapi kehidupan kita memang sangat menarik. Dan saya percaya bukan pertanyaan lah ya, ini menjadi satu hal yang mungkin kita mau pelajari. Dan ada kabar terakhir yang mungkin teman-teman juga mungkin nggak tahu adalah di mana bulan-bulan kemarin Kapten sempat sakit ternyata. Dan mungkin boleh di-share sedikit karena perjalanan daripada sakitnya Kapten Mavela ini cukup menarik. Saya mendengar kesaksiannya yang begitu luar biasa di mana Tuhan pakai Kapten untuk bisa memenangkan jiwa saya rasa di saat-saat tersebut. Dan kita semua saat ini lagi lockdown karena ada pandemik daripada COVID-19. Dan Kapten Mavela ternyata kemarin terdiagnosa juga COVID-19. Boleh share, Kak, sedikit tentang pengalamannya dan juga apa yang Roh Kudus dapatkan dari Roh Kudus dan semuanya. Iya, jadi waktu itu saya dari tanggal 16 Maret itu udah demam tinggi, mulai demam tinggi, panas ya. Kemudian saya mulai tanggal 17 ke rumah sakit, intinya di rumah sakit. Ada 4 rumah sakit besar, mereka mengasih obat tapi nggak sembuh, terus akhirnya saya kembali, saya minta dirawat di UGD, mereka nolak karena mereka suspek saya dengan keadaan batuk, kemudian demam tinggi, kemudian badan sakit semua, lidah nggak bisa merasa, kemudian matanya merah gitu kan. Jadi mereka suspek saya ini COVID. Terus akhirnya saya pergi ke rumah sakit satunya lagi, periksa fisik, langsung dokternya bilang kamu ke rumah sakit rujukan. Akhirnya saya ini pasien pertama Wisma Atlet. Waktu Wisma Atlet pertama kali baru dibuka, saya masuk situ. Keesokan harinya, karena nggak ada yang ngerawat, jadi bukan salah mereka sih, karena masih baru ya. Belum ready ya. Saya lari, belum ready. Jadi bukan salah dokter dan perawatnya, karena memang belum ready totally. Akhirnya hari kedua saya kabur, saya pindah ke rumah sakit lagi. Di situ saya minta diambil darah dan akhirnya dinyatakan highly suspected by COVID. Saya diminta ke rumah sakit rujukan. Akhirnya karena badan saya nggak terlalu udah hancur sebetulnya dari 16 sampai ke tanggal 25, 26 itu kan rentannya lama ya. Badan saya sedikit drop. Di situ saya sampai dijemput ambulan ke apartemen. Akhirnya saya tanpa setengah sadar saya dibawa ke rumah sakit Persahabatan, masuk UGD. Nah, startnya dari situ. Di UGD itu kalau dilihat badan saya udah kesakitan sekali karena seperti pisau ditoreh-toreh di belakang, sakit semua dari ujung telapak sampai kepala, itu sakitnya luar biasa. Dan di situ saya udah menggeliat, berkeringat, nggak nyaman sekali. Tetapi kembali hari itu saya belajar, iman itu bicara tentang gini, give a space to your spirit, karena roh itu harus dikasih space untuk dia take over your life. Jadi kalau kita bilang jiwa sama tubuh udah nggak ada gunanya, cuman ngeluh, cuman sakit, udah saya begitu. Tetapi kita harus memaksa diri kita untuk memberi ruang kepada roh, biar roh yang beracara, kemudian dia yang ambil alih hidup Anda. Dan itu terbukti luar biasa, saya udah serahkan. Makanya kalau mungkin lihat kesaksian, saya gini, orang doain sembuh, saya amini. Saya pinginnya sembuh, tetapi itu tidak menjadi poin bagi saya untuk saya doain. Kenapa? Karena kalau keadaan saya cuma ngitung hari. Kapan saya dipanggil Tuhan. So, saya lebih baik mempersiapkan hidup saya untuk saya kembali kepada Tuhan, bertanggung jawab terhadap hidup masa lampau sampai sekarang. Jadi, I do prepare myself to meet the King. Jadi ini sangat penting bagi saya di tempat itu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh nafas terakhirku, tetap memberitakan Injil keselamatan kepada orang. Then the Spirit took over. Akhirnya itu yang ngebus jiwa saya, yang ngebangkitin tubuh saya. Kemudian di situ saya dibawa kepada apa? Lihat bilurnya Yesus. Bukan supaya saya sembuh. Lihat apa yang Yesus lakukan di salib, dipecut, sakit kamu nggak ada apa-apanya. Waduh, saya langsung bangkit. Saya bilang, sepertinya rasa sakit saya jadi kecil. Saya bilang, wow, yes Lord, yes Lord. Wah, padahal sakitnya luar biasa. Saya bilang, yes, kenapa? You have to follow Spirit. Karena hiduplah menurut roh, kan seperti Galatia 5:16. Akhirnya saya kasih space, dia cuma mulai bilang, start praying, start worshiping, selalu itu. Worshiping, praying, read the word of God. Declare, saya baca firman Tuhan. Itu batuknya luar biasa, nyanyinya amburadul, tapi Tuhan melihat kan apa yang kita bawa. Dari situ saya mulai doain setiap orang, yang kiri koma, yang kanan udah keadaannya hancur, depan muntah darah, 11 orang di ruangan itu kacau balau semua.
Akhirnya Tuhan, saya bilang, the purpose of God start in that room. Jadi akhirnya saya kerjain apa yang Roh Kudus mau. Dah, malamnya saya dipindah ke ruang isolasi sendiri. Nah itu saya drop lagi. Udah kenapa? Kalau saya mati nggak ada yang nengokin. Saya mikirnya macem-macem. Tetapi sekali lagi, justru pada saat Anda sendiri seolah-olah Anda tidak punya siapa-siapa, di situ saya melihat tangan Tuhan pegang saya. That's what we call vision. Vision starting from the faith. Faith yang dilakukan akan menghasilkan vision yang jelas bahwa your God is alive. Gitu loh. Dari situ pada saat saya jiwa sama tubuh saya itu broke down, the spirit leads. Gitu loh. Nah di situ lagi doain perawat. Waduh saya bangun lagi, saya baca firman, worship lagi. Saya ada perawat datang, cleaner datang, dokter datang. Berkatin dia, doain dia. Sebut nama Yesus Tuhan kepada mereka. Then starting from that point, singkat cerita, saya disuap di ruangan itu pertama, pindah ke ruang berikutnya, kemudian tanggal 29 saya masih ingat, itu hari itu keadaan saya demam itu pastor bisa 4-6 kali sehari. Paracetamol 1 nggak mempan, 2 cuma nahan 2 jam, ada lagi. Ya naik turun dari tanggal 16 sampai tanggal 6 itu full saya demam terus tiap hari. Jadi pada saat diantara demam itu saya minum paracetamol, saya bangkit berdiri, duduk di tempat tidur, saya baca firman lagi. Karena di situ ada pasien lain ya, karena ada pasien lain, saya baca dengan suara lantang. Sebelumnya kalau tarik mundur, pasien itu pertama saya masuk, saya kenalan, yang saya doain itu loh. Yang saya doain, boleh nggak saya berdoa buat Anda? Akhirnya saya doa, saya cerita tentang keselamatan, saya share tentang penebusan, siapa Yesus gitu kan. Kalau engkau percaya pada keselamatan Yesus, engkau akan menerima kesembuhan. Dan itu terjadi. Akhirnya tanggal 29 itu, pada saat saya ada kesempatan baca firman, saya baca suara lantang supaya dia juga dengar gitu kan. Saya baca berpasal-pasal, setelah saya tutup, seperti yang di kesaksian saya bilang, itu muntah itu datang seketika. Nyampe ke leher sampai saya telan ludah, untuk nahan nggak bisa, saya teriak sama pasien sebelah, mas saya mau muntah, dok saya mau muntah. Itu dokter dia yang dirawat itu, COVID juga, dok saya mau muntah. Dia datang, dia bantu saya, udah terlanjur muntah, dia pijetin saya bilang, tapi cairannya bening. Oke. This is amazing. Setelah kejadian muntah, saya disuap lagi yang kedua, ketiga, keempat. Kalau lihat hasilnya positif di swab pertama. Setelah baca firman, I believe the power of the word of God cleans my virus. Gitu. Akhirnya swabnya bersih. Gitu hasilnya. Okay. Nah itu cerita tentang yang itu, kemudian masuklah ceritanya miracle happen, pasien COVID dinyatakan sembuh, boleh keluar. Masuk pasien yang lebih parah, do the same again, kata Tuhan, pray. Yang tadinya parah luar biasa, besoknya bisa bicara. Jadi miracles happen. Gitu. That's the purpose of God. Ya, saya percaya bahwa Kisah 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu benar ya? Bahwa kita menerima kuasa, dan hari ini di momen Pantekosta ini menjadi satu hal yang kebetulan bahwa ada saksi kehidupan yang benar-benar mempraktekkan tentang iman. Bagaimana tentang Roh Kudus bisa diaplikasikan, bisa membawa dampak, dan tapi bukan hanya pada pribadi, tapi dampak kepada orang lain, di mana kita menjadi saksi. Thank you, Kapten, buat sesi. Hopefully nanti someday bisa mampir ke Cirebon, karena sekarang airport Cirebon sudah dibuka, ada Kertajati, jadi terbang close, dan Lion Air sudah terbang. Jadi someday saya ada di schedule, nanti tinggal telepon, kita akan bisa ketemu. Dan thank you buat momen di mana Kapten bisa bersaksi walaupun melalui internet, tapi saya percaya bahwa ada satu hal yang luar biasa. Again, thank you buat kesaksiannya. Mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua. Tuhan berkati. Thank you. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sekali lagi, ini bukan kesaksian tentang saya, tetapi tentang Tuhan kita yang hidup, and He is alive. Amin. Oke. Pada perayaan Pantekosta adalah satu perayaan yang luar biasa. Dan ketika kita membahasnya di dalam kisah perikop di dalam Alkitab, dalam Kisah 2 ayat 1-4, dikatakan bahwa ketika tiba hari Pantekosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, mereka berkumpul di satu rumah di dalam loteng tersebut. Lalu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran yang hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kejadian yang kecil di loteng saat itu menjadi kejadian yang menurut saya hal yang sangat besar untuk kita semua umat Kristiani. Sehingga pas banget dengan prinsip kehidupan saya di mana small and simple but significant. Suatu hal yang kecil dan simple kadang-kadang bisa membawa hal yang signifikan, hal yang besar. Sehingga judul khotbah saya hari ini adalah Moving from Small Things. Bahwa kita bisa melakukan sesuatu dari hal-hal yang kecil. Iman kita emang adalah satu hal yang tidak terlihat dan hal yang kecil. Tetapi di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan bahwa iman yang kecil bisa dan sanggup memindahkan sebuah gunung. Di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, apakah kita masih struggling? Apakah kita bisa mengucap syukur? Apakah kita masih merasa bahwa Tuhan ada di mana? Karena saya percaya bahwa kejadian di dalam loteng itu menandakan bahwa Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita melewati segala masalah, segala problem yang kita akan hadapi. Kita akan bahas ayat 4 di mana dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. My first point is about tentang kata penuh di situ. Penuh dalam arti dalam bahasa Yunaninya adalah pleito. Pleito atau lebih bicara tentang supply yang penuh, tentang waktu yang penuh, tentang kedatangan. Suatu hal yang signifikan yang terjadi di dalam kehidupan mereka saat itu. Mereka dipenuhi tanpa kekurangan sedikit pun. Mark Batterson, seorang pastor dari Amerika dan seorang penulis buku. Dia menulis dalam bukunya yang berjudul All In. You are one decision away from the total different life. Dia mengatakan bahwa if you are not full of God, it means you only full of yourself. Dia katakan bahwa ketika engkau tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan, oleh kuasa Tuhan, berarti engkau hanya dipenuhi oleh dirimu sendiri. Kita harus mengoreksi bahwa kita harus dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan. Kita harus dipenuhi dari hal-hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus bertambah apa yang kita penuhi di dalam kehidupan kita. Kemudian kata yang kedua yang saya sangat ingin garis bawahi dan menarik, dikatakan mereka, penuhlah mereka. Siapa mereka ini? Saya percaya di Kisah 1:15 dikatakan bahwa ada 120 orang berkumpul. Dan 120 orang berkumpul itu adalah mereka semua yang hari itu ada. Dan sehingga akhirnya kalau terjemahan arti mereka adalah hap'as, yang artinya setiap orang dan secara bersama-sama. Setiap orang dan secara bersama-sama. Sehingga akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa lawatan Tuhan terjadi kepada semua yang di situ tanpa terkecuali, dan semua yang ada di situ menjadi pilihan buat Tuhan untuk Tuhan lawat. Dan saya percaya bahwa pilihan itu masih eksis sampai saat ini. Sehingga kita pun dipilih Tuhan untuk dilawat. Kita semua menjadi pilihan-pilihan Tuhan untuk dilawat. Tanpa terkecuali sedikit pun. Tanpa seorang pun. Dan jangan pernah merasa bahwa saya tidak bisa dilawat oleh Tuhan. Saya tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya nggak bisa. Logika saya nggak nyampe dan semua. Karena menurut saya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat semua daripada kita. Kemudian kata yang ketiga adalah ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu. Diberikan. Yang memberikan adalah Roh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kata aslinya daripada diberikan itu adalah didome. Yang artinya adalah untuk memberi atau memberikan sesuatu oleh seseorang. Atau juga adalah pemberian yang disebabkan oleh sesuatu.
Kemudian juga adanya juga hibah ataupun ada suatu izin yang terjadi. Sehingga saya percaya bahwa pemberian daripada roh di dalam kehidupan 120 orang-orang yang percaya saat itu di dalam ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga adalah suatu pemberian oleh Allah sendiri, dan disebabkan karena Allah tahu bahwa kita sebagai manusia tidak akan sanggup bisa menjalani kehidupan kita tanpa Roh Kudus. Sehingga ada satu hibah yang diberikan, ada satu izin yang diberikan, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ada kata berkarya terjadi. Kalau kita diberikan sesuatu dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa atau tidak menambahkan apa-apa, menjadi suatu hal yang useless. Tapi kalau kita menerima sesuatu dan kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang besar, artinya kita berkarya di dalam kehidupan kita melalui roh yang kita terima. Kemudian yang keempat adalah di mana katakan bahwa mereka, roh itu kepada mereka dan untuk mengatakannya. Kata mengatakannya adalah di dalam bahasa aslinya yang artinya apoteng omhe. Apoteng omhe itu artinya adalah satu deklarasi untuk mengatakan. Nah, kalau kita lihat dari kesaksian dari Kapten Mavela, dia bilang dia dapat suatu suara yang mengatakan untuk menyembah. Dia berkata-kata, dia melakukan penyembahan yang dia lakukan terus. Sehingga bicara soal melakukan, ada suara-suara aksi. Suatu hal yang penting untuk kita sebagai umat Kristen lakukan. Kita harus patuh. Suatu deklarasi yang kita lakukan. Penting buat kita tidak hanya menerima, tapi yang bukan hanya untuk pribadi kita juga, tapi untuk orang sekitar kita. Jangan malu, jangan ragu-ragu untuk mengatakan. Jangan ragu-ragu untuk tidak merasa bahwa tidak sanggup. Kita harus sanggup untuk semua. Sehingga penting buat kita untuk melihat hal ini. Sehingga artinya kita bisa mengatakan ini, artinya bisa direlasikan dengan menjadi saksi. Bersaksi. Bersaksi adalah cerita yang kita alami sehingga kita bagikan kepada orang lain. Itu adalah arti daripada bersaksi. Di mana Tuhan Yesus katakan bahwa kamu harus menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi. Apakah kita selalu dalam kehidupan kita penuh dengan kesaksian-kesaksian yang kita bagikan kepada setiap orang yang kita temui? Hal-hal yang terjadi yang positif yang kita bagikan. Dan pada hari ini Pantekosta yang artinya adalah 50. Ya, Pantekosta arti 50, sehingga kita bisa simpulkan memang pada awalnya ketika sebelum daripada kejadian Tuhan Yesus mati, Pantekosta sudah ada pun di dalam perjanjian lama, di mana adalah satu celebration ketika mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian 50 hari kemudian mereka sampai di tanah di kaki Gunung Sinai, dan kemudian Tuhan mulai melakukan berikan perintah-perintah 10 perintah Allahnya kepada orang-orang yang daripada keluar dari tanah Mesir tersebut. Menjadi celebration terjadi, Pentecost terjadi, dan kemudian juga menjadi satu celebration bagi umat Yahudi, di mana Syavot terjadi atau 7 minggu daripada ketika mereka keluar daripada tanah Mesir, di mana mereka menjadi celebration untuk panen mereka, sehingga mereka memberikan first fruit atau buah ungaran mereka yang pertama kali untuk bisa mereka berikan. Mereka membawa 7 hal yang luar biasa dari hasil panen, di mana ada barley, ada kurma, ada ara, ada anggur, ada delima, zaitun, dan juga mungkin gandum yang mereka bawa untuk mereka persembahkan. Satu persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan, bahwa ini loh yang kita punya sebagai hasil pertama dan diberikan kepada Tuhan. Berapa daripada kita memberikan bagian kehidupan kita untuk Tuhan di dalam Pantekosta ini? Kita disadarkan untuk terus membawa kehidupan kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Bicara soal 50 sudah ada daripada perjanjian lama. Bukan hal yang baru. Bahtera daripada Nabi Nuh dalamnya 50 cubits. Sodom dan Gomora bisa diselamatkan ketika ada 50 orang yang mau sadar. Kemudian juga ada bicara soal di buku daripada Bilangan, ketika ada penjagaan daripada tabernakel Tuhan. Tuhan bicara bahwa orang-orang yang di bawah umur 50 harus bisa produktif.
Dan ini harus kita bawa terus sampai saat ini, bahwa di mana di bawah umur 50, kita harus jadi manusia yang produktif. Kita tidak boleh kalah dengan orang-orang yang sudah senior, yang terus berkarya sampai kepada ujung kehidupannya. Penting buat kita untuk melihat hal ini. Kemudian juga angka 50 bicara juga di dalam tirai-tirai, di dalam tenda-tenda, di dalam tabernakel ya Tuhan, ketika ada kain-kain yang dirajut semua dengan loop yang 50. Jadi angka yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Sehingga saya bisa menyimpulkan sebenarnya kata 50 plus 50 100 menjadi complete, bahwa Tuhan memberikan 50, separohnya adalah bagian daripada Tuhan. Tapi respon dari kita juga penting, yang menjadi 50%. Penting buat kita untuk memberikan respon yang tepat. Tuhan bisa memberikan semuanya, tetapi ketika kita tidak meresponi, menjadi satu hal yang useless, jadi satu hal yang tidak berguna sama sekali. Sehingga kalau bicara soal Pantekosta dan dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini, mungkin teman-teman semua mengenal kata PSBB, suatu restriction yang terjadi, suatu limitasi yang terjadi. Tapi daripada PSBB ini kita belajar bahwa sebenarnya kita bisa membuat satu kata yang menarik, di mana artinya sebenarnya adalah kita harus penuh, kemudian semua daripada kita tanpa terkecuali bisa dipenuhi, dan kemudian kita bisa berkarya, dan kemudian kita bisa bersaksi. Kita penuh semua daripada kita, kemudian kita bisa berkarya, dan kita bisa bersaksi. Dan kita percaya bahwa hal ini harus kita amini, harus kita ambil, bahwa memang kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita perlu untuk bisa berkarya dan bersaksi. Jangan kita malu. Saya sangat kagum dengan kesaksian dari Kapten Vela tadi, bahwa dia tidak pernah malu untuk bisa menjadi saksi dimanapun kepada siapapun. Bicara soal kesaksian adalah bicara di mana kita memberitakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Saya menantang teman-teman tempat ini hari ini untuk kita semua di-renew dengan Roh Kudus yang bisa melawat kita semua tanpa terkecuali. Dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan saat ini, saya percaya bahwa Roh Kudus bisa melawat. Dan ketika Roh Kudus melawat, kita tinggal menerimanya, sehingga menjadi bagian daripada kita untuk menerima. Tuhan melakukan separuh, tapi separuhnya harus kita yang menerimanya. Dan kemudian ketika Roh Kudus ini ada dalam hidup kita, kita akan bisa berkarya dan menjadi saksinya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa saat ini melalui program ini, biar kiranya setiap jemaat yang melihat bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang janji-Mu ya dan amin. Engkau membuat semuanya berkat-berkat yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Aku berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat untuk di-renew di dalam nama Tuhan Yesus dengan perayaan Pantekosta ini, bahwa mereka akan dipenuhi oleh Roh-Mu sendiri. Dan even bukan hanya hari ini, mulai besok pun kami semua akan di-renew kembali setiap hari dengan Roh-Mu yang baru. Kami dimampukan untuk bisa berkarya terus, kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu, bahwa kami terus Tuhan untuk bisa melihat itu. Iman kami yang kecil seperti biji sesawi akan bisa memindahkan gunung-gunung masalah-masalah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan untuk bisa melampaui itu semua, kami mengucap syukur bahwa untuk kehidupan kami, dan kami tidak pernah mau komplain. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami adalah mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saya percaya ketika kita melihat sesuatu dengan hal yang berbeda, di mana kita harus dipenuhi oleh Roh Allah, kita akan bisa melihatnya berbeda. Dan tiba saatnya kita untuk mengakhiri program ini. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil daripada yang kau kerjakan, sehingga perbendaharaannya yang melimpah akan dibukakan bagimu. Engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang tapi terpukul kalah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan kiranya biar kasih, anugerah dan damai sejahtera bersama dengan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday. Tuhan berkati, terus maju, jaga iman kita,
Karena kita percaya iman yang kecil pun sanggup melakukan hal-hal yang besar. Kenapa? Karena kita dipenuhi oleh Roh-Nya. 400. 100 above. Minimum. $50, 40, 30, 20. Retard. Retard. 5. Kekuatan tsunami bisa membuat mobil gepeng dengan pilar.